Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku yang mulia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa membolak-balikan hati kita. Zat yang maha kuasa mengendalikan jiwa kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, panutan sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang mulia, kehidupan kita di dunia ini diawali dengan dilahirkannya kita dari rahim ibu kita. Kemudian Allah memberikan kita kehidupan beberapa lama. Jika sudah tiba waktunya, siapapun dia, termasuk diri kita, akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kenyataan itu adalah kematian. Kenyataan itu adalah al-maut yang pasti datang menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah pahala kalian akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah benar-benar beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saudaraku yang mulia, ayat ini adalah sebuah ayat yang agung, yang apabila dibaca maka mata bisa menjadi berkaca-kaca, yang apabila kita tadabburi dengan hati-hati, maka hati ini akan menjadi gemetar. Dan apabila ayat tersebut didengar oleh orang yang lalai, maka niscaya ia akan ingat bahwa dirinya akan ditimpa oleh yang namanya kematian. Memang perjalanan menuju alam akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan kita dari dunia ini menuju ke alam akhirat, sebuah perjalanan yang penuh aral dan juga cobaan, yang di dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena keagungan perjalanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Apabila seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya, apabila kita merenungi tentang hakikat kehidupan kita, serta kejadian-kejadian yang akan kita alami di dalamnya, mulai dari alam dunia, sakaratul maut, alam kubur, hari kebangkitan, hari ditimbangnya amalan, semuanya itu niscaya akan membuat kita lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Namun sayangnya, kita semua, kebanyakan dari kita lupa akan perjalanan itu, dan kita lebih mementingkan kehidupan dunia yang padahal tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudaraku yang mulia, ingatlah bahwa kita semua akan ditimpa oleh yang namanya kematian. Ketika kita mengatakan tentang sakitnya sakaratul maut, ketika kita mengatakan, kita membahas tentang kematian, maka di sana ada sakaratul maut. Dan ketika kita membicarakan tentang sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, beliau makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ajal mendatangi beliau, menjelang beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun mengalami sakaratul maut. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat sakarat, terdapat rasa sakit yang teramat sangat. Ingatlah saudaraku, dikala nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut, napas kita tersengal, anggota badan kita lemah, mulut kita dikunci, pintu taubat sudah tertutup. Sedangkan di sekitar kita terdengar rintihan sedih, tangisan pilu
orang-orang terdekat yang akan kita tinggalkan. Pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita, tidak ada lagi yang bisa menghindarkan kita dari pedihnya sakaratul maut kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Itulah kamu yang selalu lari darinya. Saudaraku yang mulia, marilah kita semua ingat bahwa kita semua tidak abadi di dunia ini. Ada kehidupan akhirat yang menanti kita semua. Tentunya kita semua ingin dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, dan juga kita bisa bertemu dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita renungi dari waktu-waktu yang telah berlalu. Kita muhasabah pada diri kita masing-masing tentang masa muda kita, tentang masa lalu kita. Kita gunakan untuk apa masa lalu kita? Apakah kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk beramal, untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita? Ataukah hanya untuk berfoya-foya saja, atau bahkan untuk sesuatu yang sia-sia? Dan kemudian kita muhasabah tentang harta kita. Dari mana kita peroleh harta kita itu? Halal atau haram? Kemudian harta itu kemana kita belanjakan? Apakah kita belanjakan di jalan Allah untuk bersedekah, untuk membayar zakat, untuk berinfak? Atau harta itu digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, atau bahkan digunakan untuk sesuatu yang haram? Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita dimampukan untuk berbuat ketaatan sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita di atas ketaatan, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita tercinta, bersama anak istri kita tercinta, bersama orang tua kita tercinta, dan puncak kenikmatannya kita bisa bertemu dengan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.